Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai persamaan trigonometri berbentuk kosinus. Yang pertama, persamaan berbentuk cos X sama dengan 0. Nah, untuk menjawab persamaan berbentuk cos X sama dengan 0, teman-teman bisa perhatikan grafik Y sama dengan cos X. Sebetulnya penemuan rumusnya hampir sama kayak kita menentukan persamaan yang berbentuk sinus ya. Jadi kalau teman-teman sudah memperhatikan video yang pertama, yang sinus, di sini harusnya tidak kerepotan karena untuk prosesnya hampir sama. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan cos X. Bisa teman-teman lihat untuk cos X itu, untuk cos itu dia akan bernilai 0 pada saat sudutnya itu 90 derajat. Nah, di sini ya. Kemudian akan bernilai 0 lagi pada saat nilainya di sini 270. Ya, jadi pertama 90, 270, 450 gitu ya. Dan 630. Itu. Jadi kita tulis nih, X sama dengan 90 derajat, kemudian X sama dengan 270 derajat, X sama dengan 450 derajat. Gitu. Dimana 90 derajat ini bisa kita tulis seperti ini. 2 dikali 0 tambah 1 kali 90 derajat. 2 kali 0 kan 0, tambah 1 ya. 1 kali 90 derajat ya udah 90 kan. Kemudian 270 derajat bisa kita tulis seperti ini. 2 kali 1 tambah 1 kali 90 derajat. Ya, kemudian 450 derajat bisa kita tulis seperti ini, 2 kali 2 tambah 1 kali 90 derajat. Artinya, untuk seterusnya nih, ini kan akan terus ya, apa sih namanya, persamaan berbentuk cos X ini, akan terus gitu kan, ke sini terus. Tergantung batasnya mau sampai berapa gitu kan. Nah, selanjutnya ya tentu tinggal 2 kali 3 tambah 1 kali 90, 2 kali 4, dan seterusnya. Ya, dimana ini 0, 1, 2, 3, 4. Yang ini nih, perhatikan yang ini. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Kalau dilanjutkan ke arah sini, ke arah kanan. Kalau misalkan dilanjutkan ke arah kiri, nah ini kan dari 30 derajat ya. Sini 60, di sini 90. Kalau kita lanjutkan, ini dia juga akan ke sini nih. Nah, kan seperti ini ya. Maaf nih, gambarnya kurang bagus. Nah, kita coba lagi. Kalau kita gambarkan, ya pokoknya seperti ini, ya. Ini negatif 30, negatif 60. Oh, pantas. Berarti di sini nih negatif 90. Oke. Push. Nah, kalau kita perpanjang ya sampai sini, maka negatif 90 derajat itu hasilnya 0. Itu. Nah, kalau kita buat negatif 90 derajat itu bisa kita buat 2 kali negatif 1 ditambah 1 kali 90 derajat. Dan seterusnya gitu ya. Kalau ke sini berarti negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menemukan pola dari sini. Ya. Jadi cos X sama dengan 0 itu bisa kita tulis dengan rumus X sama dengan 2K ditambah 1 dikali 90 derajat. Coba perhatikan teman-teman di sini. 0, 1, 2. Tuh ini negatif 1. Kalau ini dilanjutkan terus, maka negatif 2, negatif 3. Jadi K-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk derajat. Kalau ditulis dalam bentuk radian, maka 2K ditambah 1 dikali V per 2. Karena V per 2 itu 90 derajat. Gitu ya. Ingat dengan K bilangan bulat. Itu. Nah, rumus ini hanya berlaku, ya yang dua ini nih, hanya berlaku untuk cos X sama dengan 0 saja. Tidak berlaku untuk sudut-sudut yang lain. Nah, maka
saya jelaskan ke pembahasan selanjutnya. Gimana kalau misalkan sudutnya bukan 0 yang ditanya misalkan ya. Misalkan yang ditanya di sini nih 1/2/3 misalkan ya. Berarti kan di 30 derajat. Cos 1/2/3 itu kan cos 30 derajat. Atau teman-teman bisa perhatikan di sini, ini cos 30 derajat, lihat aja. Yang sama berarti dia di sini, ya kan? Nah, yang ini. Ini yang sama. Jadi, kalau misalkan cos X sama dengan cos alpha ini kan ya. Persamaannya misalkan bentuknya cos X sama dengan cos alpha. Jadi, misalkan X-nya 30 derajat. Alfanya 30 derajat. Maaf, bukan X-nya. Misalkan alfanya 30 derajat. Maka kalau kita mau mencari X-nya berapa aja gitu ya, himpunan penyelesaiannya, maka kita bisa membuat dengan langkah-langkah yang tadi. Jadi, yang pertama nih, X kan ini 30 derajat ya. Yang 390 derajat juga akan sama kan? Kemudian kalau ini kita lanjut nih, 720 di sini 750 juga akan sama nih. Gitu. Ini juga akan sama. Bentar, nih sini 1 2 3 1 2 3. Oke, berarti akan sama di sini ya. Nah, ini kan kalau kita lanjutkan gambarnya sini. Gitu kan? Nah, dia akan sama di sini. Yang 750-nya nih. Oke, ini 750. Nah, kita perhatikan 30 derajat itu bisa kita buat menjadi 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Kemudian 360 derajat bisa kita buat menjadi 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 750 derajat bisa kita buat menjadi 30 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Kan seperti itu ya. Nah, ini juga terbentuk sebuah pola 0, 1, 2 kan gitu. Nah, kita perhatikan dulu, lanjutkan. Misalkan nih, untuk X sama dengan negatif 30. Nah, negatif 30 berarti kan di sini. Ini kan berlanjut berarti menjadi seperti ini nih. Kalau kita lanjutkan di negatif 30, maka dia di sini kan akan sama juga. Kemudian yang ini akan sama juga dengan yang ini, 330. Ya, kemudian akan sama dengan 690. Wah, di sini nih harusnya nih. Nah, gambarnya agak naik harusnya. Gitu ya. Nah, untuk yang ini, yang 3 ini, kita bisa buat bentuknya menjadi seperti ini. Negatif 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Kemudian, yang ini, negatif 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Kemudian negatif 30 derajat tambah 2 kali 360 derajat. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini pun kita bisa simpulkan akhirnya untuk cos X sama dengan cos alpha. Ya. Dalam hal ini alfanya tadi kita buat 30 sebagai contoh. Maka rumusnya X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ini rumus yang pertama. Nah, rumus yang kedua, kita bisa menghitung dengan rumus X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Gitu ya. Sehingga nanti rumus ini yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal persamaan trigonometri berbentuk kosinus. Nah, kita rapikan nih. Jadi, rumus yang akan kita gunakan adalah ini. Untuk cos X sama dengan cos alpha ya, dalam derajat, maka yang pertama kita gunakan X sama dengan alpha ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan negatif alpha ditambah K dikali 360 derajat. Ini kalau dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk radian, cos X sama dengan cos alpha, dalam radian nih, kalau dalam radian ya berarti ininya kita ubah nih. 360 derajat itu dalam radian berapa? 2V kan? Maka menjadi seperti ini rumusnya. X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V. Kemudian yang satu lagi, ini sama, kita ubah 360 derajatnya. Maka menjadi X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 2V. Dengan K bilangan bulat.
Oke, yang ketiga, persamaan berbentuk cos X sama dengan A. Ya, ini bukan alfa, tapi A. A itu nilai perbandingan trigonometrinya misalkan ya. Sebagai contoh misalkan, cos X sama dengan 1/2 misalkan. Cos X sama dengan setengah. Maka cos X sama dengan A ini kita ubah menjadi cos X sama dengan cos alfa. Nah, kita harus tahu berapa sih nilai cos berapa yang nilai perbandingannya adalah 1/2 gitu. Maka kita bisa buat cos X sama dengan cos 60 derajat. Kenapa? Karena cos 60 derajat itu nilainya adalah 1/2. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Ini contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 2X sama dengan cos 180 derajat untuk 120 derajat kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Ini batasnya ya, yang diminta di soal. Nah, untuk menjawab soal ini kan cos 2X sama dengan cos 180 derajat, berarti ini dalam bentuk derajat. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Pertama kita gunakan dulu rumus yang ini. Maka ini kan cos X sama dengan cos alfa nih. X sama dengan alfa. Yang diambil itunya kan X alfa ya, ditambah K dikali 360 derajat. Maka di sini yang kita ambil yang ini, 2X sama 180 derajat. Jadi 2X sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Paham ya? Nah, selanjutnya karena kita mau mencari X kan, karena kita mau mencari X, maka ini angka 2 kita pindah ke ruas kanan. Kalau kita pindah ke ruas kanan, maka kita bagi. Jadi X sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat dibagi 2. Gitu. Nah, kemudian ini tinggal dibagi. 180 derajat bagi 2 berarti 90 derajat ya. 360 derajat bagi 2, 180. Gitu. Jelas ya? Nah, sudah sampai sini, kita tinggal masukkan nilai K. Ingat, K itu bilangan bulat. Kita tinggal sesuaikan K-nya berapa aja. Yang penting dia masuk di batasan ini, 120 derajat sampai 360 derajat. Ya, misalkan nih, untuk K sama dengan 1. Kenapa sih nggak pakai K sama dengan 0? Coba aja teman-teman. Kalau misalkan kita substitusikan K-nya 0 nih, kita ganti K-nya 0. 0 kali 180 derajat kan 0. 90 derajat tambah 0, 90 derajat. 90 derajat masuk nggak di interval ini? Kan nggak masuk. Maka kita tidak menggunakan K sama dengan 0. Gitu. Apalagi K sama dengan negatif 1. Yang 0 aja kan nggak masuk. Nah, sekarang kita coba K-nya yang sama dengan 1. Kalau K-nya 1, maka jadi X sama dengan 90 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Ini tinggal hitung. Maka hasilnya 270. Kalau K-nya 2, coba hitung sendiri. Kalau K-nya 2, 2 kali 180 derajat aja udah 360. Ini kan batasnya 360 ditambah 90 derajat berarti lebih. Sudah, maka penyelesaiannya ini 1. Untuk rumus yang pertama. Kita gunakan rumus yang kedua. Nah, 2X sama dengan negatif 180 derajat ditambah K dikali 360. Ini kan negatif ya. Nah, rumus yang kedua negatif. Maka di sini jadi negatif 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sama kayak tadi, kita pindahkan angka 2 ini ke ruas kanan, maka jadi bagi. X sama dengan negatif 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat dibagi 2. Nah, kita bagi, maka hasilnya jadi X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Ini dibagi juga ya. Coba K-nya 2. K-nya 2, maka jadi X sama dengan negatif 90 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Lalu hasilnya ternyata sama, masih 270 derajat juga. Ya sudah, berarti himpunan penyelesaiannya cuma 1, yaitu 270 derajat. Gitu. Jelas ya? Ini contoh 1. Seperti biasa saya siapkan 5 contoh soal. Biar teman-teman paham ya, dan variasi soalnya biar bermacam-macam. Sekarang ini contoh yang kedua. Coba perhatikan. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos V per 6 untuk 0 kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 2V. Jelas? Soal ini berarti dalam bentuk radian. Jadi contoh soal yang pertama tadi dalam bentuk derajat, yang ini dalam bentuk radian. Baik, kita tulis dulu. Cos X sama dengan cos V per 6, maka kita gunakan rumus yang dalam bentuk radian ya. Nah ini, kita gunakan dulu rumus yang ini.
X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V. Alfanya kan ini, V per 6. Maka X sama dengan, nah ini kan X ya, udah langsung X. X sama dengan V per 6 ditambah K dikali 2V. Ya sudah, berarti kita tinggal coba untuk K sama dengan 0. Maka untuk K sama dengan 0, X sama dengan V per 6 ditambah 0 kali 2V. 0 kali 2V 0. Ya, maka X-nya sama dengan V per 6. Kalau K-nya 1 gimana? 1 kali 2V kan 2V. 2V ditambah V per 6. Gak perlu kita hitung dulu aja. 2V ditambah berarti kan akan lebih. Sedangkan ini batasnya sampai 2V. Udah gak perlu dihitung berarti. Yang 1. Yang K-nya 1. Karena tidak memenuhi. Selanjutnya kita gunakan rumus yang kedua. Rumus yang ini. Yaitu negatif alfa. Berarti negatif V per 6. Ini kan alfanya V per 6 ya. Berarti X sama dengan negatif V per 6 ditambah K dikali 2V. Nah, untuk K sama dengan 1. Maka negatif V per 6 ditambah 1 kali 2V. 1 kali 2V kan 2V. Nah, ini tinggal menggunakan konsep pecahan. Ya. Nah, 2V berarti kalau diubah menjadi pecahan, jadi 12 per 6 kan? Ya, yang ini berarti jadi 12 per 6. Udah pada bisa ya, mudah-mudahan udah pada bisa nih pecahannya. Nggak mungkin saya harus jelasin lagi dari pecahan. Karena ini sudah diajarkan dari SD, SMP juga pecahan. Teman-teman harus sudah bisa. Nah, negatif 1 ditambah 12, berarti kan 11. Maka jadi 11V per 6. Ini boleh 11V per 6, boleh ditulis seperti ini. 11 per 6V. Nggak masalah ya, sama aja. Oke? Nah, sehingga udah selesai nih. Maka himpunan penyelesaiannya V per 6 dan 11V per 6. Atau boleh ditulis 1 per 6V dan 11 per 6V. Gitu. Jelas ya? Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos X sama dengan 1 per 2 akar 3 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 720 derajat. Berarti ini dalam bentuk derajat dan intervalnya dari 0 sampai 720 derajat. Dan teman-teman perhatikan, ini soalnya berarti cos X sama dengan A ya. Bentuk yang kedua, ingat tadi sudah disampaikan. Kalau cos X sama dengan setengah akar 3, maka kita harus mencari nilai cos berapa yang hasilnya 1 per 2 akar 3. Dan ini bernilai positif. Coba teman-teman ingat. Cos akan bernilai positif di kuadran berapa aja? Kalau sin kan dia positif di kuadran 1 dan 2. Kalau cos di kuadran 1 dan 4. Ya. Sehingga kita bisa menggunakan yang di kuadran 1 juga bisa menggunakan yang di kuadran 4. Nah, cos berapa yang 1 per 2 akar 3 di kuadran 1? Yaitu cos 30 derajat. Kalau di kuadran 4, cos 330 derajat. Nah, sehingga kita tinggal gunakan terserah salah satu nih. Nah, di sini, karena dalam bentuk derajat, kita gunakan rumus yang dalam bentuk derajat. Kita coba dulu yang ini. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat gitu ya. X sama dengan 30 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Berarti saya coba pakai yang ini ya. Coba teman-teman hitung, ya ini nanti di pause dulu bisa, terus teman-teman hitung menggunakan 330 derajat, nanti samakan hasilnya, gitu ya. Nah, X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat, kita berarti sekarang tinggal mensubstitusikan K-nya. Misalkan untuk K sama dengan 0, kita hitung, jadi X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, maka ini kan 0. Berarti X-nya 30 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya negatif 1 bisa nggak ya? Kalau K-nya negatif 1, maka hasilnya negatif. Sedangkan ini batasnya cuma sampai 0. Berarti nggak bisa ya yang negatif. Kita pakai yang 1. K sama dengan 1. Maka X sama dengan 30 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Maka ini 360 derajat tambah 30. Maka 360 derajat. Masih di interval ini ya. Kita coba kalau misalkan K-nya 2. Bisa nggak? Kalau K-nya 2. 2 kali 360 derajat berapa? 2 kali 360 derajat. 720 kan? Ditambah 30. Oh, dia melebihi batas ini. Maka kita tidak menggunakan yang K sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita gunakan justru rumus yang kedua.
Ini kan X sama dengan negatif alfa, berarti X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, langsung aja, misalkan K-nya sama dengan 1. Kenapa sih nggak pakai K sama dengan 0? Jadi nanti teman-teman tuh jangan bingung untuk K-nya ya. K-nya itu pokoknya bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Terus kita menentukan 0, 1, atau negatif 1 dari mana? Ya kita sesuaikan. Kita substitusikan angkanya, kemudian masuk ke dalam interval atau tidak. Kalau masuk ke dalam interval, yaitu jadi penyelesaian. Kalau tidak masuk ke dalam intervalnya, berarti tidak menjadi penyelesaian. Gitu. Perhitungannya benar, tapi tidak menjadi penyelesaian dari soal yang ditanyakan. Gitu. Baik, kita hitung berarti ini untuk K sama dengan 1. Nah, negatif 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti kan gitu. 1 kali 360 derajat kan 360 derajat. Nah, ini negatif 30 derajat tambah 360. Maka 330 derajat. Terus, untuk K sama dengan 2 misalkan. Maka X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Berarti negatif 30 derajat ditambah 720 kan gitu. Maka 690 derajat. Untuk K sama dengan 3 gimana? Melebihi ya, melebihi batas yang sudah ditentukan di soal. Maka kita tidak perlu menghitung K sama dengan 3. Maka sudah selesai untuk soal yang nomor ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis 30 derajat, 330 derajat, 390 derajat, dan 690 derajat. Gitu ya. Kita lanjutkan ke contoh 4. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 2x dikurang phi per 4 sama dengan 1 per 2 untuk 0 kurang dari atau sama dengan x, x kurang dari atau sama dengan 2 phi. Ini soal dalam bentuk derajat atau radian? Coba dijawab nih sama teman-teman. Dalam bentuk derajat atau radian? Ya, tentu ini dalam bentuk radian. Nah, kalau ini dalam bentuk radian, berarti kita gunakan rumus radian. Kita tulis dulu yang ini. Cos 2x dikurang phi per 4, berarti kita harus tahu cos 1 per 2, cos berapa yang nilainya 1 per 2. Ingat tadi, cos itu bernilai positif di kuadran 1 dan 4. Karena ini kan bernilai positif nih, berarti dia ada di kuadran 1 dan 4. Di kuadran 1, itu nilainya berapa di kuadran 1? Cos yang hasilnya 1 per 2. Kalau dalam bentuk derajat dulu deh. Dalam bentuk derajatnya berarti berapa? Cos 60 ya. Nah, cos 60 dalam bentuk radian itu sama saja dengan phi per 3. Gitu. Selanjutnya di kuadran 4-nya itu adalah cos 300 derajat. Kalau dalam bentuk derajat, dalam bentuk radian ini 5 phi per 3. Nah, maka kita gunakan rumus yang radian ya. Kita gunakan dulu yang ini. X sama dengan alfa ditambah K dikali 2 phi, berarti yang ini ya. Nah, 2X dikurang phi per 4, alfanya ini. Yang saya gunakan yang phi per 3. Phi per 3 ditambah K dikali 2 phi. Nah, seperti tadi, coba teman-teman hitung yang menggunakan 5 phi per 3. Jawabannya harus sama, gitu. Kalau berbeda, ada dua kemungkinan. Bisa jawaban teman-teman yang salah, atau bisa jadi perhitungan saya yang salah. Tapi harusnya jawabannya sama. Kalau udah sama berarti sudah sama-sama betul hitungannya ya. Nah, 2x dikurang phi per 4, kita kan mau nyari x-nya ya. Maka ini dikurang phi per 4, ini kita pindahkan ke ruas kanan. Tadinya dikurang phi per 4, kalau dipindahkan ke ruas kanan maka ditambah kan gitu. Jadi 2x sama dengan phi per 3 ditambah phi per 4. Ditambah K dikali 2 phi ini. Ini mohon maaf nih, harusnya 2 phi. Ini harusnya 2 phi ya. Nah, kemudian kita bagi dengan 2 karena kita mau nyari x kan. Nah, ini hitung dulu deh. Phi per 3 ditambah phi per 4. Ini tuh sama aja 1 per 3 ditambah 1 per 4 ya. Kita menghitung 1 per 3 ditambah 1 per 4. Bisa dong menggunakan apa? Pecahan. Berarti 3 dan 4 maka KPK-nya 12 kan gitu ya. Jadi 12 ini sama aja 4 per 12 ditambah 3 per 12 gitu. 4 tambah 3 7 per 12 gitu.
Maka bisa kita tulis 2X sama dengan 7V per 12 ditambah, ini maaf, masih 2V. Gitu. Kita hapus dulu nih, biar enak lihatnya. Oke. Nah, sudah. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita kan mau nyari X. Berarti 2 nih kita pindahkan. Kalau 2 ini kita pindahkan, maka ini dibagi kan. 7Pi per 12 dibagi 2. Berapa 7Pi per 12 dibagi 2? Ingat, saya sudah pernah ngasih tahu caranya. Ini teman-teman tinggal kalikan saja dengan penyebutnya. 2 kalikan dengan 12. Berapa tuh? 24. Maka X sama dengan 7Pi per 24. Nah, baru ini 2V-nya dibagi 2 maka jadi V. Nah, ini udah benar nih yang ini, K dikali V. Yang ini tambahin ya, 2-nya. Nah, sehingga X sama dengan 7Pi per 24 ditambah K dikali V. Kita tinggal ganti K-nya, sesuaikan. Agar masuk ke dalam interval ini, 0 sampai 2V. Baik, kita coba misalkan untuk K sama dengan 0. Maka 7Pi per 24 ditambah 0 dikali V, kan gitu ya. 0 kali V kan 0. Ya udah, berarti ini 7Pi per 24. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka 7Pi per 24 ditambah 1 dikali Pi. 1 kali Pi kan V. Nah, karena ini pecahan, berarti yang ini kita ubah. Karena ini 1, samakan dengan penyebutnya. Maka ini 24 per 24. Gitu ya. 7 tambah 24. Berarti 31 V per 24. Itu. Selanjutnya, kita gunakan rumus yang kedua, X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 2V. Ya, berarti jadi seperti ini. 2X dikurang V per 4 sama dengan negatif V per 3 ditambah K dikali 2V. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kanan, sama kayak tadi prosesnya. Maka jadi 2X sama dengan negatif V per 3 ditambah V per 4 ditambah K dikali, aduh ini juga mohon maaf nih, harusnya ada 2V ditambah K dikali 2V karena belum dibagi nih. Kemudian ini hitung sama kayak tadi ya. Ini samakan penyebutnya. Berarti jadi 12. Ya. Ditambah. Ini juga 12 kan. Gitu. 3 berarti ya. Yang ini 4. Nah, negatif 4 ditambah 3. Berarti negatif 1 per 12. Maka bisa kita tulis 2X sama dengan negatif V per 12. Atau 1 per 12 gitu ya. Ditambah K dikali ini masih 2V. Mohon maaf. Gitu, nggak keedit itu. Tuh. Nah, selanjutnya sama. Kita sekarang pindahkan angka 2 ini. Kalau kita pindahkan, maka ini dibagi ya. Negatif V per 12 dibagi 2. Berarti kan tinggal kalikan saja penyebutnya dengan 2. Maka jadi 24. Maka dia menjadi negatif V per 24. Kemudian ini 2V-nya dibagi 2. 2 bagi 2 kan 1, maka jadi K dikali V. Nah, ini baru benar sininya. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan K-nya. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif V per 24 ditambah 1 dikali V. Maka hasilnya 23V per 24. Kenapa? Karena ini kan 1. Kalau 1 ya berarti 24 per 24. Karena ini penyebutnya 24. Ya. Ini negatif 1 ditambah 24, berarti 23. Gitu. Selanjutnya, untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan negatif V per 24 ditambah 2 dikali V. Nah, 2, kalau 2 berarti 48 per 24, kan gitu ya. Nih, berarti 48 per 24. Negatif 1 ditambah 48, berarti 47V per 24. Sudah selesai nih. Maka himpunannya 7Pi per 24, 23Pi per 24, 31Pi per 24, dan 47Pi per 24. Gitu ya. Nah, ini pada saat teman-teman kalau mau nulis ya, ini tulis 2V. Tolong nih, yang ini juga sama. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut ke contoh terakhir, contoh 5 nih, satu lagi. Yaitu tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 cos 3x sama dengan akar 3 untuk negatif 180 derajat kurang dari atau sama dengan x, x kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Jadi intervalnya antara negatif 180 derajat sampai 180 derajat. Baik, untuk jawab soal ini berarti teman-teman tulis dulu ini ya.
Ini akar 3. Nah, ini belum nih. Ini kan 2 cos 3x sama dengan akar 3. Ini 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau kita pindahkan ke ruas kanan, maka dibagi kan gitu ya. Maka jadi cos 3x sama dengan akar 3 per 2. Jelas? Akar 3 per 2 itu sama saja dengan 1 per 2 akar 3. Gitu ya. Ini sama aja. Cuma beda cara penulisan. Nah, sekarang yang harus teman-teman perhatikan yaitu setengah akar 3 itu cos berapa? Ya. Cos berapa yang hasilnya 1 per 2 akar 3? Gitu. Maka ini kan 1 per 2 akar 3 positif ya. Ingat kalau positif ada di kuadran 1 dan di kuadran 4. Maka cos 3x, yang ini ya, cos 3x sama dengan yang ini, setengah akar 3 kita ubah menjadi cos 30 derajat. Atau bisa juga diubah menjadi cos 330 derajat. Terserah teman-teman mau menggunakan yang mana, karena hasilnya pasti sama. Nah, kita gunakan rumus yang derajat. Kita gunakan dulu yang ini misalkan. Jadi 3x sama dengan, ya, ini saya pakai yang ini, 330 derajat. Coba teman-teman coba sendiri nanti hitung yang menggunakan 30 derajat ya. Hasilnya sama atau tidak. Lihat oleh teman-teman sendiri. Nah, 3x sama dengan 330 derajat ditambahkan dikali 100. Oh, ini 360. Maaf. Kali 360 derajat. Ya. Jadi 3x sama dengan 330 derajat ditambahkan dikali 360 derajat. Kita cari x kan? Kalau kita cari x, maka 3 kita pindahkan ke ruas kanan. Maka jadi bagi. Sehingga menjadi x sama dengan 330 derajat ditambahkan dikali 360 derajat per 3. Bagi nih, 330 derajat bagi 3. Maka 110 derajat ditambah. Nah, baru ini 360 derajat bagi 3 itu 120 derajat. Gitu. Selanjutnya, kita substitusikan K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 110 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat. Maka hasilnya 110 derajat. Kita coba lagi untuk K sama dengan negatif 1, karena ini batas bawahnya sampai negatif 180 derajat ya. Maka hasilnya negatif bisa kita masukkan di sini. Coba kita hitung untuk K-nya sama dengan negatif 1. Maka X sama dengan 110 derajat ditambah negatif 1 kali 120 derajat. Maka 110 derajat dikurang 120 derajat. Maka negatif 10 derajat. Masuk ke dalam interval ini. Kemudian untuk K sama dengan negatif 2. X sama dengan 110 derajat ditambah negatif 2 kali 120 derajat. Berarti ini negatif 240 ya. Nah, 110 derajat dikurang 240, maka negatif 130 derajat. Untuk K sama dengan 1 gimana? Coba aja substitusikan sendiri. K-nya 1 kali 120 derajat, 120 derajat. Tambah 110. Berarti 200. Oh, udah 200 lebih kan? Sedangkan ini batasnya sampai 180 derajat. Maka untuk K sama dengan 1 tidak kita hitung di sini. Karena tidak memenuhi persamaan. Itu, selanjutnya kita gunakan rumus yang kedua. Ya. Nah, rumus yang kedua berarti kita rapihkan dulu. Nah, menggunakan negatif alfa kan, maka 3x dikurang 3x sama dengan negatif 330 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita hitung x-nya. Sehingga menjadi X sama dengan negatif 330 derajat ditambah K dikali 360 derajat per 3. Gitu. Nah, ini dibagi negatif 330 derajat bagi 3, maka negatif 110 derajat. Kemudian 360 derajat bagi 3, itu 120 derajat. Sehingga jadi seperti ini kan. Tinggal kita substitusikan K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 110 derajat. Ditambah 0 kali 120 derajat. Maka hasilnya negatif 110 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1. X sama dengan negatif 110 derajat. Ditambah 1 dikali 120 derajat sama dengan 10 derajat. Tinggal hitung aja ini ya. Kemudian untuk K sama dengan 2. X sama dengan negatif 110 derajat. Ditambah 2 kali 120 derajat. Sehingga hasilnya 130 derajat. Maka himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah negatif 130 derajat, negatif 110 derajat, negatif 10 derajat, 10 derajat, 110 derajat, dan 130 derajat. Gitu ya.
Gimana? Bisa? Ya, saya doakan mudah-mudahan pada bisa. Ya, dan sampai sini dulu untuk video pembelajaran yang ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.